Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana pada masa-masa pandemi COVID-19 ini kita masih diberi semangat untuk terus menimba ilmu, untuk saling sharing komunikasi, berbagi ilmu di antara saya dengan para mahasiswa semua. Dan salam dan salawat tidak lupa selalu kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat pagi tentunya. Di pagi yang cerah ini kita bertemu lagi dengan saya sendiri, Dr. Radoyendra, SSI MSc, bersama lembaga Rado Research Centers. Pagi yang cerah ini kita akan coba untuk melaksanakan perkuliahan. Tentunya saya berharap semua mahasiswa saya, terutama bagi mahasiswa yang mengambil mata kuliah analisis survival, untuk tetap selalu semangat dan tetap selalu menjaga kesehatan tentunya. Oke guys, kita akan coba bertahap. Kita bertahap dengan semangat tetap, tapi tidak perlu terburu-buru. Kita santai saja. Kita akan belajar saling mengisi ilmu di antara satu sama lain. Oke, baiklah kalau begitu kita akan mulai sedikit mengupas analisis survival. Kita sering mendengar bahwa dokter sering mengatakan bahwa peluang untuk orang dapat hidup setelah dilakukan operasi penyakit kanker di antara 3 tahun sampai 5 tahun itu kira-kira peluangnya 60%. Nah, pertanyaannya sekarang adalah ilmu menghitung peluang itu ilmu dokter atau ilmu statistika? Kalau ilmu membedah penyakit kankernya atau memberi obat atau memberi treatment penyakit kankernya, itu ilmu kedokteran. Tetapi menghitung peluang yang seperti saya sampaikan tadi, untuk menyatakan peluang mampunya bertahan hidup seorang setelah dilakukan operasi penyakit kanker di antara 3 sampai 4 tahun adalah 75%, itu adalah kawasan dari ilmu statistika. Nah, oke. Atau seorang teknisi mengatakan bahwa peluang televisi ini untuk dapat bertahan hidup dengan baik setelah dilakukan perbaikan atau semenjak dibuat itu lebih dari 2 tahun adalah sekitar 85%. Nah, ilmu membuat televisinya itu orang teknisi. Tapi untuk menyatakan peluang semenjak dibuat itu akan dapat bertahan dengan baik lebih dari 2 tahun, sekitar 85%, itu adalah ilmu statistik. Nah, hal inilah yang akan kita pelajari dalam bidang analisis survival. Oke. Nah, kalau kita lihat judulnya analisis survival itu bertahan hidup. Analisis bertahan hidup. Nah, jadi seperti itulah kira-kira gambaran yang akan kita bedah, akan kita bahas pada perkuliahan analisis survival ini. Oke? Nah, dalam pembelajaran analisis survival ini, kita akan fokus kepada satu kitab atau satu buku
yang buku ini memang sering menjadi pegangan untuk mahasiswa atau tenaga pengajar yang mengajar di bidang analisis survival. Jadi kita nanti akan khusus mengupas masalah survival analysis ini dengan menggunakan berbagai teknik statistik. Itu kita akan kupas dengan satu buku saja. Seperti buku yang kita lihat ini adalah buku Statistical Methods for Survival and Data Analysis. Oke, jadi buku ini memang khusus untuk bercerita tentang bagaimana peranan statistik untuk menganalisis data-data survival. Oke, jadi kita akan fokus kepada satu buku ini saja. Insya Allah nanti kalau buku ini dapat kita katamkan dengan baik, saudara akan memiliki suatu pegangan buku jika kelak nanti akan mengajar seperti yang kita pelajari pada pagi hari ini. Oke, jadi ini bukunya ada, jangan takut, buku ini sangat baik sekali. Dan nanti akan saya share format buku dalam file PDF dalam grup yang telah kita buat. Oke, nah nanti dalam buku ini jangan kaget, nanti kita akan jumpa dengan beberapa persamaan matematis. Memang itu adalah bidang kita, bidang matematik, jadi jangan khawatir. Nanti kita akan lihat dalam buku ini begitu banyak persamaan matematik, terutama yang menyinggung tentang sifat-sifat atau hal-hal yang dibicarakan dalam fungsi densitas peluang berbagai distribusi. Apakah itu nanti Weibull, gamma, log normal, log logistik, eksponen, dan seterusnya. Jadi saya anggap kita sudah memiliki pengetahuan itu. Karena syarat dari analisis survival ini, saudara harus lulus statistik matematika. Nah, dalam mata kuliah statistika matematika, itu lulus teori probabilitas. Dalam teori probabilitas itu harus lulus kalkulus. Jadi saya tidak khawatir lagi dalam buku ini nanti jika ketemu dengan beberapa persamaan, mahasiswa telah mempunyai basic yang baik untuk menyelesaikan atau memahami persamaan-persamaan yang ada. Walaupun nanti kita akan ulang juga sedikit-sedikit. Jadi jangan khawatir. Jadi kedepannya kita akan bahas isi buku ini. Mungkin per halaman, kita ambil intisarinya, lalu kita pahami. Oke, kita akan lanjutkan dengan bab 1. Nah, intisari dari pelajaran ini itu telah saya coba ambil dan itu yang akan nanti saya berikan dalam pertemuan perdana untuk mata kuliah analisis survival. Jadi intisari dari buku ini itu telah kita berikan. Jadi kita telah kutip beberapa hal yang penting untuk diketahui oleh mahasiswa. Oke, kita akan lihat pertama sekali. Nah, dalam analisis survival ini, itu berhubungan dengan metode-metode statistik yang khusus untuk menganalisis survival data. Jadi data survival atau survival data ini itu dihasilkan dari berbagai kasus. Mungkin dari kajian laboratorium tentang binatang atau tentang penelitian clinical humans, epidemiologis humans, atau tentang kesehatan manusia, dan atau untuk aplikasi yang lainnya. Jadi kalau kita lihat, jadi survival ini, jadi dalam analisis survival ini kata kuncinya nanti akan harus kita pahami adalah satu, kita harus mengenal data survival. Oke? Data survival itu kita harus kenal nanti. Yang kedua, data survival itu dihasilkan dari beberapa penelitian di labor
hewan. Nah, maksudnya apa? Penelitian di labor hewan ini ada semacam obat untuk penyakit-penyakit tertentu yang akan diujikan kepada hewan. Contoh misalnya obat kanker. Jadi beberapa ekor tikus itu disuntikkan sel kanker, lalu percobaan treatment atau obat diberikan kepada tikus tersebut. Lalu dilihat, dianalisis perkembangan kanker, apakah ada perkembangan atau tikus tersebut mati dalam waktu tertentu. Nah, kalau masalah klinikal atau epidemiologis manusia, itu jelas mengenai penyakit-penyakit atau berhubungan dengan kesehatan manusia, dan beberapa aplikasi lainnya seperti yang saya katakan tadi. Jika seorang teknisi ingin menyatakan peluang suatu televisi itu baik di atas 2 tahun, sekitar 80-60%, artinya dia telah melakukan penelitian di bidang survival analysis. Jadi boleh di bidang kesehatan, data itu boleh di bidang kesehatan, dan boleh di bidang lain-lain seperti bidang teknisi. Jadi sangat jelas sekali bahwa data survival itu dihasilkan dari beberapa rangkaian percobaan yang berhubungan dengan kesehatan, penyakit, atau kemampuan bertahan hidup suatu alat elektronik. Nah, itu data survival itu ke sana arahnya. Jadi kita udah paham ke sana arahnya nanti pelajarannya. Nah, sekarang kita lihat fokus ke survival data. Data survival itu berupa survival times. Jadi data survival itu berupa waktu untuk bertahan hidup. Nah, seperti apa data waktu itu? Menurut buku yang kita bedah, bahwa survival time itu katanya dapat didefinisikan katanya sebagai waktu terjadinya suatu peristiwa yang diberikan. Jadi peristiwa-peristiwa apa yang dimaksud? Seperti yang kita katakan tadi, peristiwa berkembangnya penyakit kanker atau peristiwa berkembangnya penyakit. Oke. Mungkin peristiwa perkembangannya penyakit itu maksudnya seperti saya katakan tadi, tikus diberikan sel kanker, penyakit kanker, lalu kita akan lihat perkembangannya itu setelah diberikan treatment. Oke, apakah nanti dia tikus tadi kankernya itu merespon treatment? Merespon itu maksudnya apakah kankernya hilang atau tikus itu mati gitu. Jadi itu yang disebut dengan survival time. Waktunya. Waktu setelah diberikan peristiwa tertentu. Terhadap peristiwa seperti tadi, peristiwa berkembangnya suatu penyakit setelah diberikan respon, atau mati. Seperti contoh seperti yang saya sampaikan tadi, tikus diberi penyakit kanker, kita lihat waktunya, apakah dia akan merespon. Merespon itu maksudnya apakah kankernya itu berkurang atau bertambah parah, atau dia mati. Jadi survival time itu waktu. Waktu terhadap suatu peristiwa, apakah itu melihat development of disease response to treatment, atau dia mati. Oke, jadi itu yang disebut dengan survival time. Jadi kalau begitu diperjelas lagi pada bagian berikutnya, pada intisari berikutnya. Oleh sebab itu kata dia, therefore survival times can the time from the start of treatment to response and time to death. Artinya
Lebih konkret lagi, waktu survival ini adalah waktu dimulainya percobaan atau treatment atau obat yang diberikan kepada suatu objek atau tikus tadi sehingga dia respon. Katakanlah waktunya itu setelah 2 bulan, 3 bulan baru merespon kanker tadi berkurang. Atau setelah 6 bulan tikus tadi mati. Jadi waktu setelah 1 bulan, 6 bulan tadi, inilah yang disebut dengan survival times. Jadi kalau kita konkretkan lagi, waktu survival atau survival time itu dapat diartikan bahwa waktu yang dimulai dari event atau penyakit event tadi yang kita definisikan event tadi, diberikannya event, dimulai dari diberikannya event atau waktu, kalau konkretnya kalau kita ambil ke tikus saja tadi. Jadi ketika tikus disuntikkan sel kanker, lalu dimulai dari diberi obat atau treatment tertentu, lalu dilihat perkembangannya. Kalau dalam waktu 2 bulan dia merespon obat, cara menunjukkan meresponnya itu mungkin sel kankernya berkurang, maka 2 bulan tadi disebut dengan waktu survivalnya. Atau pada waktu 7 bulan setelah diberi treatment obat tikus tadi mati, maka waktu survivalnya itu 7 bulan. Nah, jadi jelas dah apa itu survival itu. Jadi wajar saja kalau saya katakan di awal tadi bahwa jika seorang dokter menyatakan peluang bertahan hidupnya itu dengan nilai besaran peluang dalam persentase sekian persen, itu adalah wilayah orang statistik. Tapi kalau cara membedah, cara memasukkan sel kanker ke dalam tikus tadi, itu bukan kawasan orang statistik. Itu kawasan orang dokter. Kalau dicoba-coba pula oleh orang statistik, nanti dikatakan malpraktek, guys. Hati-hati. Makanya kerjakan saja yang di bidang kita, gitu. Oke guys, selamat, menarik ya, menarik cerita kita ya. Jadi memang pelajaran di bidang matematik ini banyak seninya guys. Kalau statistik seperti ini pula seninya. Dia bisa bercerita tentang penyakit, oke? Jadi semua keilmuan itu di bidang matematik ini tidaknya kita pahami. Oke guys, kita lanjutkan. Jadi enjoy saja, kita enjoy kuliah. Jadi seperti survival ini saya sudah katakan, kita akan bedah satu buku ini saja. Dengan harapan nanti saudara memiliki keilmuan yang dapat dimanfaatkan untuk mengajar. Oke? Jadi mengenai survival analysis ini, di beberapa fakultas kedokteran itu merupakan buku tersebut merupakan suatu pegangan wajib. Jadi pelajaran itu tidak hanya berupa rata-rata, median, modus, itu statistik terlalu basic statistiknya. Oke guys, kita lanjutkan. Nah, ini yang paling penting. Sensor data. Nah, apa yang akan kita bincangkan pada pagi hari ini, yang akan kita tuju dalam subbab ini adalah ternyata data survival atau survival times itu ada 2 katanya. Ada yang disebut sensor data dan ada unsensor data. Nah, itu akan kita kupas pada subbab ini. Oke, pertama kali kita akan lihat bahwa dalam statistik ini katanya ada pendekatan 2 metode yang paling sering digunakan katanya untuk membahas survival times. Ada yang dia sebut dengan
statistik parametrik, oke, ada yang disebut dengan statistik parametrik, dan ada yang disebut dengan statistik non parametrik. Kita tahu bahwa kalau kita bercerita statistik parametrik, itu pastinya data itu terasumsi memenuhi distribusi tertentu. Oke, jelas ya? Itu parametrik. Jadi nanti ada Weibull, ada gamma, ada eksponen, itu disebut dengan metode statistik parametrik. Yang kedua, sering sekali juga kita akan menggunakan statistik non-parametrik. Nah, non-parametrik ini seperti yang kita ketahui jika dia tidak ada asumsi distribusi data pada data yang diberikan, karena data itu kecil sekali. Bagaimana sering data survival itu kecil? Ya sering. Seperti percobaan menyuntikkan sel kanker tikus, lalu diberi obat. Obatnya mahal, bro. Tidak seperti obat bodrek, obat cacingan. Sakit kepala minum bodrek. Oh, bodrek cuma 3.000, bro. Kalau cacingan ya, kau bantrin, obatnya murah. Jadi datanya bisa besar. Pasti parametrik. Tapi kalau datanya kecil, tidak ada asumsi distribusi di sana, pasti yang paling enak, yang paling tepat pembahasannya nanti menggunakan statistik non-parametrik. Wajar dalam survival ini statistik non-parametrik, bro. Karena datanya itu kita bayangkan saja. Obat penyakit kanker itu mahal. Jadi kalau disuntikkan ke dalam 6 ekor tikus, diberi obat sel kanker dengan menggunakan 6 satuan obat kanker, wah itu biayanya mahal, bro, obat kanker. Tapi jangan minta pula, mau tahu mahalnya jangan minta kena kanker, tapi mahal. Jadi ada 2 pendekatan yang sering digunakan dalam statistik, yaitu parametrik dan non-parametrik. Kalau parametrik, kalau datanya nanti besar, sekitar 30 lebih dan seterusnya, oke, kita gunakan parametrik. Cuman dalam survival ini jarang dia menggunakan statistik normal. Jarang menggunakan distribusi normal. Mungkin tidak pernah mungkin kita dengar, tapi Allahu a'lam kita tidak tahu juga. Tapi yang paling sering muncul dalam survival ini distribusi-distribusi seperti Weibull, itu paling sering ya, gamma, log logistik, nanti kita akan lihat dalam buku tersebut ada. Oke? Nah, yang berikutnya telah kita sampaikan tadi, maka seperti dalam intisari yang kedua ini, kalau kita lihat dalam intisari yang kedua, katanya survival distribution is far from being normal. Thus there is a need for new statistical techniques. Jadi kalau dia tidak normal, maka kita akan gunakan distribusi-distribusi yang tepat lainnya. Oke, bro? Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan lihat, katanya begini. One of the most important developments is due to a special feature of survival data in the life science that occurs when some subjects in the study have not experienced the event of interest at the end of the study or time of analysis. Nah, jadi katanya ada peristiwa yang menarik katanya dalam membahas perkembangan atau development sesuatu penyakit ini, katanya pada akhir penelitian itu katanya have not experience of the event of interest. Tidak ada hal yang menarik atau biasa-biasa saja perkembangan dari penyakit tadi, katanya. Maksudnya begini, setelah kita suntikkan sel kanker ke dalam tikus, kita lihat perkembangannya. Ternyata sampai di akhir waktu yang diberikan untuk meneliti tadi,
perkembangan sel kanker tadi tidak ada. Tetap aja seperti itu juga. Baik diberi obat maupun tidak diberi obat gitu. Nah, oleh sebab itu, itulah dalam teori survival analysis ini, jika telah diberikan periode waktu untuk melihat perkembangan penyakit, dalam periode waktu itu tidak ada terjadi perkembangan apapun, maka data tersebut disebut dengan data sensor. Nah, itu dia. Jadi kita lihat intisari berikutnya. Jadi sekali lagi katanya, ada hal yang paling menarik katanya dalam melakukan penelitian tentang development, perkembangan dari suatu penyakit. Jika pada akhir penelitian tadi tidak terjadi apa-apa katanya, maka hal tersebut itu yang disebut dengan data sensor. Oke. Contoh seperti kita bicarakan tadi katanya, for example, some patient may still be alive at the end of the study period. Artinya, pasien yang terkena penyakit kanker tadi setelah diberikan obat atau treatment tidak terjadi apa-apa sampai akhir periode penelitian. Nah, hal inilah yang disebut dengan sensor times atau data sensor. Nah, katanya yang menarik gini juga, and can also occurs when the people are lost to follow up after a period of study. Nah, ini juga jadi kesimpulannya data sensor itu ada dua. Oke, ingat ya guys. Kita ingat dalam teori yang kita berikan, data sensor dalam survival ini bisa terjadi dalam dua hal. Yang pertama, sampai akhir periode itu pasien masih hidup. Yang kedua, hilang di tengah jalan, lost to follow up after. Hilang di tengah jalan, lost, hilang. Hilang setelah period of study tadi. Jadi bisa tidak terjadi apa-apa dan bisa hilang. Jadi yang dimaksud hilang itu begini. Jadi ketika kita bahas secara detail, yang dimaksud hilang itu ada dua hal yang harus kita pahami. Ketika seekor tikus itu disuntikkan sel kanker, nah belum lagi akhir periode, tikus tadi hilang, namanya tikus makhluk kecil, dia kabur. Hilang. Atau dalam pasien, hilang itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, pasien tadi kabur dari rumah sakit. Yang kedua, mati mendadak bukan karena penyakit kanker tadi. Bukan matinya itu artinya sebelum periode habis dia mati bukan dikarenakan kanker. Mungkin ada hal lain yang menyebabkan dia mati. Mungkin dia ada efek karena sesak napas atau jantung, itu mati di luar konteks penelitian dalam penyakit kanker yang dilakukan. Oke guys, jelas ya? Jadi yang membedakan kajian survival analysis ini dengan studi lainnya adanya data sensor dalam penelitian ini. Jadi kalau ada data sensor, ada data unsensor. Selain dari data sensor, itu disebut dengan data unsensor. Kalau dia mati di dalam rentang waktu periode, itu data unsensor. Oke? Nah, sekarang kita akan lihat. Jika dalam penelitian yang kita teliti seluruhnya adalah data unsensor, maka jatuh hukumnya penelitian itu seperti statistik biasa pada umumnya. Apakah kita memodelkan curah hujan,
apakah kita memodelkan kecepatan angin, sama sifatnya. Kalau menggunakan probability modeling, model peluang, tentu kita mencari distribusi densitas peluang atau model peluang yang terbaik dari data yang ada. Jadi kalau seluruhnya data unsensor, sama hukumnya dengan model peluang, probability modeling menentukan fungsi densitas peluang yang baik dengan data-data yang lazim yang ada. Tetapi kalau tercampur, nah ini dia. Akan kita bahas kalau tercampur. Kalau ada 10 pasien penyakit kanker, 7 unsensor, artinya 7 dalam periode tertentu setelah diberikan penyakit pasien mati, 7 orang tadi unsensor. Tapi dan 3 orangnya itu sensor. Mungkin terjadi karena setelah rentang waktunya dia masih hidup atau hilang di tengah jalan yang disebabkan dia kabur, mungkin tidak tahan masalah biaya atau sakit obat, efek obat yang diberikan, atau mati karena diakibatkan bukan kanker. Mungkin mati karena penyakit jantung atau hal yang lain yang pasti bukan karena penyakit kanker kalau kita meneliti penyakit kanker. Nah, 3 pasien seperti itu disebut dengan sensor. Jadi kalau tergabung sensor dan unsensor, nah disinilah kekuatan survival analisis. Tentu berbeda pelayanannya, tentu berbeda penanganannya dengan statistik-statistik yang ada gitu. Kalau kita terapkan Weibull, tentu cara Weibullnya berbeda karena datanya ada 2 jenis di dalamnya. Tetapi kalau ke 10 pasien tadi merupakan data unsensor atau ke 10 pasien tadi mati dalam rentang waktu yang diberikan, maka data ke-10-nya itu adalah data unsensor dan dia boleh dan wajib dilakukan penanganan dalam melakukan probability modeling seperti biasa, seperti lazimnya kita memodelkan untuk data-data yang lazim seperti kecepatan angin, curah hujan, dan lain sebagainya. Oke bro, kita akan lihat berbagai jenis data sensor. Oke, kita yang paling penting ini bro. Nah, data sensor pertama katanya begini. Data sensor pertama itu katanya all sensor observation equal the length of the study period. Nah, dalam data sensor tipe pertama, kita akan lihat 3 tipe. There are 3 types of sensoring. Oke, katanya begini. Dalam data sensor pertama itu, yang pertama katanya no accidental loss, tidak ada yang hilang, dan semua data unsensor itu katanya sama dengan akhir dari studi period. Oke. Dan accidental loss ini maksudnya itu hilang tiba-tiba, accidental loss. Accidental loss itu hilang tanpa sebab, kabur dia. Tapi kalau dia masih mati di dalam rentang periode, tapi mati bukan disebabkan oleh kanker, dia masih termasuk tipe 1 sensor. Oke, kita lihat contohnya seperti ini. Kita lihat contoh seperti apa data sensor untuk jenis pertama. Jadi seperti yang kita sampaikan tadi, dalam belajar survival analysis, kekuatannya adalah
tercampurnya antara data sensor dan tidak sensor. Jadi sekali lagi saya sampaikan, di sana berlakulah statistik probability modeling seperti lazimnya, atau disebut juga model peluang lazimnya. Model peluang itu menentukan fungsi densitas peluang sebelumnya. Oke, kita akan lihat gambar. Oke, ini dia. Oke, kita lihat sama-sama di sini. Nah, kita lihat di sini ada 6 tikus yang diberi dengan sel kanker yang diobat dalam rentang waktu mingguan. Di sini periode waktunya 30 minggu. Jadi yang tanda yang kita lihat pada tikus C, ini tikus C, pada akhir waktu 30 minggu ini dia tidak terjadi apa-apa. Ini yang dimaksud dengan tikus C dan tikus E itu katanya adalah data sensor. Yang pada akhir penelitian tikus masih hidup. Sedangkan yang kasus F pada waktu 19, dia mati diakibatkan mati yang lain, mati keracunan. Bukan mati disebabkan oleh efek dari obat penyakit kanker tadi. Jadi kalau kita lihat data survival yang terjadi adalah untuk tikus A pada waktu 10 ini data sensor, data unsensor, tikus A data unsensor karena dia mati di dalam interval. Tikus B 15 juga data unsensor. Tikus D pada waktu 25 dia unsensor. Tikus C dia tidak ada terjadi apa-apa pada akhir rentang waktu, dia sensor. E sensor dan F juga sensor karena dia mati mungkin karena keracunan. Jadi kalau kita lihat cara menuliskan data untuk tercampurnya data sensor dan tak sensor itu berbeda dengan statistik pada statistik lazim lainnya, di mana data sensor dia beri tanda plus dan data tidak sensor dia tidak pakai tanda plus. Jadi kalau kita lihat data survival times atau survival data pada sensor jenis pertama tadi, kita lihat gini, ada 10 yang tadi 15 30 plus menandakan, nih kita lihat bilang the plus indicates a sensor observation. Jadi tanda plus menunjukkan tanda data sensor. Jadi ada 30 plus 2 ekor tikus dan 19 plus data sensor. Tadi katanya 9 plus itu dia mati karena bukan dikarenakan tumor. Seperti penjelasan, red F died accidentally without tumors. Artinya dia mati mungkin bukan karena tumor, atau dia mati mungkin karena hal-hal lainnya. Yang namanya tikus semua mau dimakan tentu dia mati, bisa dia mati mungkin. Oke guys, jelas guys ya. Jadi ciri-ciri dari sensor pertama ini adalah data unsensornya itu kebiasaannya adalah sama panjang dengan rentang waktu studi. Nah, kita lihat sensor jenis kedua tidak jauh berbeda. Sensor kedua ini saya rasa tidak jauh berbeda. Kita lihat data sensor jenis kedua. Oke guys. Jadi sudah jelas ya, cara menuliskan data untuk survival ini ada data menggunakan plus untuk data sensor dan ada tanda yang tidak menggunakan plus untuk data yang tidak sensor atau unsensor. Jadi udah mulai menarik. Jadi saya lihat penelitian kita akan lihat terus untuk sensor jenis kedua. Nah, sensor jenis kedua ini di dalamnya itu katanya boleh terdapat
loss, artinya hilang di tengah jalan. Oke, di bedanya di sini aja. Juga data-data yang lainnya adalah sama aja. Data uncensored juga, data sensor yang di akhir penelitian dia masih hidup. Nah, itu biasa saya rasa. Jadi data sensor jenis 1 dan jenis 2 hampir-hampir sama. Jadi tidak perlu dikhawatirkan dalam riset nanti, dalam beberapa riset artikel nanti Anda sering lihat nanti penggunaan sensor jenis pertama, kedua itu biasanya sama saja. Karena pada jenis kedua juga loss ini hilang di tengah jalan itu diizinkan. Ini memang hilang di tengah jalan karena mungkin tak sanggup pembiayaan atau ada accidental yang lainnya, atau dia hilang di tengah jalan dalam tikus tadi. Oke, guys. Oke, saya rasa tidak ada jadi masalah. Jadi kita lihat dalam jenis sensor 1 masuknya pasien itu sama semuanya, dimulai dari awal, dihitung dari awal yang sama. Oke, tikus A masuk di awal dihitung, ternyata mati pada waktu 10. Jadi 10. Tikus B masuk di awal pada waktu 0, mati dalam waktu 15. Artinya di sini satu kumpulan tikus itu diberikan penanganan pada waktu yang sama. Dah, tentu saja pada perkembangan, pada praktik di lapangan, tidak seperti itu. Seperti orang masuk ke rumah sakit untuk berobat penyakit kanker, tentu waktunya bisa berbeda. Tidak harus dalam waktu yang bersamaan. Nah, ini yang harus kita pahami dengan baik. Kalau dalam sensor 1 dan sensor 2, ini dia, dalam waktu yang bersamaan ini bisa terjadi karena praktek untuk melihat keberkesanan obat. Obat penyakit kanker tadi akan dilihat bagaimana manjurnya. Tentu dalam serentak 6 ekor tikus dia suntikkan sel kanker, lalu dalam serentak pun kita berikan penanganan itu apakah obat ataukah apa kita tidak tahu. Lalu dihitung dari awal waktu yang sama. Itu sensor jenis 1, jenis 2. Dalam sensor jenis 2 ada accidental loss. Dalam sensor 1 tidak ada accidental loss, mati di pertengahan bukan dikarenakan kanker atau objek penelitian tertentu. Nah, untuk mengatasi ini, kita akan lihat jenis sensor yang ketiga. Nah, ini jenis sensor ketiga ini sangat diperlukan dalam melihat atau dalam melihat treatment penyakit yang berbahaya pada manusia secara langsung. Karena orang mengeluh penyakit kanker masuk ke rumah sakit tentu tidak dalam waktu yang bersamaan. Nah, kita akan lihat pula bagaimana kaedah ini dalam melihat penyakit kanker, melihat waktu survival. Nah, ini dia. Kita lihat. Ada 6 pasien, oke, 6 pasien. Ini penelitiannya sampai 12 atau 13 bulan, end of study. Pada months ya, pada month, study week, sekarang months. Nah, ada pasien A, waktu awalnya adalah 2 bulan, oke. Dan pada bulan ke-6 dia mati, pasien A. Berarti data survivalnya adalah 4. Dan datanya adalah data unsensor, karena dia mati dalam interval waktu. Intervalnya 13 bulan. Pasien B masuk pada interval waktu bulan ketiga. Oke, pada bulan ketiga. Dan pada bulan ke-7 loss, hilang. Artinya di situ ada data 4 plus, 4 bulan plus. Oke.
Pasien C begitu juga, masuk pada waktu 4 dan mati pada 10 bulan ke-10, berarti 6. Pasien D di akhir penelitian tidak terjadi apa-apa. Pasien D dikatakan sensor, berarti masuk di bulan ke-5, pasien D ini masuk di bulan ke-5, dan pada akhir bulan ke-13 tidak terjadi apa-apa, maka datanya adalah 8 plus. Pasien E masuk bulan 9, pada bulan 12 mati, maka data unsensor 3. Pasien F begitu juga, di akhir dia tidak terjadi apa-apa, masuk 10, 13 di akhir kajian tidak apa-apa, berarti 3 plus data sensor di sini. Jadi kalau begitu, pada pertemuan di awal ini kita sudah mengkaji hal-hal yang sangat diperlukan, untuk mendukung kita dalam melaksanakan hitung-hitungan, apakah itu probability modeling atau apakah fungsi lainnya nantinya yang akan kita lihat pada pertemuan-pertemuan yang akan kita jumpai pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi kalau kita lihat data pada sensor ketiga tadi, ada 4, 4 plus, 6, 8 plus, 3, dan 3 plus. Nah, ini keseluruhannya adalah data nanti yang akan sering kita jumpai dalam pembahasan-pembahasan selanjutnya yang akan lebih menantang, yang akan lebih melihatkan power dari analisis survival tadi. Jadi pada tahap awal ini saya memberikan motivasi, gambaran kepada you semua bro, berarti survival analysis adalah ilmu yang sangat menarik bro. Rugi rasanya you tidak mengikuti dengan baik kelas analisis survival ini. Saya rasa akan sangat rugi sekali kalau you tidak fokus untuk analisa survival. Kita akan kuliah santai. Kita akan melihat bagaimana survival analysis ini digunakan nanti oleh seorang dokter untuk memperkirakan hidup seseorang setelah dilakukan operasi atau treatment terhadap penyakit-penyakit yang berbahaya. Jadi kalau kita lihat kesimpulannya, survival ini memang dikhususkan kepada penyakit-penyakit yang berbahaya. Kanker misalnya, leukemia, kalau kanker, terserahlah penyakit kanker apa saja namanya. Nah, oleh sebab itu, maka kita akan sangat bermanfaat, keilmuan kita akan sangat bermanfaat nantinya jika kita berkolaborasi dengan orang kesehatan. Jadi dengan adanya pengetahuan tentang ini, jadi pengetahuan tentang ini itu akan bisa memberikan peluang bagi you semua untuk melaksanakan kerja praktek di rumah sakit. Artinya yang you buat di rumah sakit itu you bukan membedah bro. You tidak akan pandai membedah. Menyuntik orang aja you tidak pandai. Jadi kerja praktek di rumah sakit yang saya maksudkan adalah you mengambil data yang ada, tentu data-data yang data-data survival seperti data tadi, dalam rumah sakit itu pasti datanya ada. Pengelompokkan penyakit berbahaya, penyakit kanker itu datanya pasti ada. Masuk ke rumah sakit tanggal sekian. Diberikan obat, lalu pada rentang waktu tertentu pasien mati. Itu sudah datang. Ambil data tersebut, lalu dilakukan analisis seperti apa yang ditulis pada kitab yang akan kita bedah pada hari ini. Jadi ingat, kita menggunakan bahasan untuk kuliah survival ini berdasarkan satu kitab
yang bagus sekali untuk analisis survival. Dan kita lihat dari kitabnya seperti apa. Jadi you bisa kolaborasi dengan orang kesehatan, you bisa membuat kerja praktek bro di dinas kesehatan atau di rumah sakit, you bisa bantu orang rumah sakit menganalisis, menentukan seperti apa peluangnya jika seperti ini datanya. Kita akan sampai ke sana bro, kita akan sampai, lu jangan khawatir. Jadi dengan tingginya motivasi dan minat you untuk duduk di kelas ini, akan ada dua keunggulan yang akan diperoleh. Pertama, you bisa jadikan sebagai skripsi. Yang kedua, you bisa gunakan untuk kerja praktek di rumah sakit bro. Yang pasti you dapat ilmu deh yang menarik. Jadi terus ikuti perkuliahan bersama saya. Semangat terus walaupun di masa COVID-19 ini kita akan terus belajar, terus mengisi pemikiran kita dengan berbagai ilmu yang sangat luar biasa. Jadi jangan takut bro, statistik atau matematik ini memberikan banyak pencerahan bagi kita. Memberikan banyak manfaat bagi kita dalam menganalisis data. Di mana kekuatan orang statistik adalah you mampu memberikan analisis data lebih daripada orang yang ada. Mungkin di suatu fakultas kedokteran mereka hanya menggunakan statistik deskriptif, hanya statistik min, kuartil, median, itu kuno bro, nggak ada kuno itu. Nah kita buka kitab survival analysis methods ini. Sehingga you punya bahan, you punya pegangan, dan insya Allah jika kitab ini selesai kita bahas sampai di akhir studi, you pede bro, you akan pede menjadi tenaga pengajar bro, you akan pede berkolaborasi sama orang kesehatan bro. Jangan khawatir bro, you akan sangat mempunyai kesempatan, akan menjadi bermanfaat bila you akan berkolaborasi sama orang kesehatan dengan kitab survival yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini dan seterusnya. Saya rasa cukup bro pertemuan kita hari ini. Kita akan jumpa lagi pada pertemuan-pertemuan berikutnya dengan pertemuan yang lebih menarik. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa patuhi terus protokol kesehatan untuk mencegah COVID itu berluas. Terima kasih. Sampai jumpa berikutnya. Salam.